Shalom, saudara-saudari. Berjumpa lagi di dalam program ini. Sekalipun saya tidak melihat saudara secara langsung atau belum mengenal secara pribadi, tetapi lihatlah bahwa apa yang kita percaya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, Dia maha segalanya, Dia mengenal kita. Ingatlah bahwa firman Tuhan berkata, sebelum kita dijadikan, sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, Dia sudah menenun membentuk kita. Dia merancangkan jauh lebih terbaik dari segalanya. Tuhan punya tujuan yang mulia. Berarti kita jangan cepat-cepat kecewa dengan keadaan. Sekalipun keadaan kita belum berubah, sekalipun kondisi kita berat, tetapi lihatlah Tuhan punya tujuan yang mulia. Dia telah memilih kita, Dia telah membentuk kita. Dan saat ini kita yang ada, selama masih diberi kesempatan untuk hidup, marilah kita merawat diri kita, menjaga diri kita. Apa yang Tuhan Yesus mau. Di ruangan tempat saya santai, di ruangan ini, saya belajar untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menguatkan saya dan saudara juga. Bukan berarti saya lebih hebat, saya lebih bisa, saya lebih mampu. Justru saya ini rapuh. Saya perlu firman-Nya. Dan apa yang saya sudah alami, saya mau bagikan. Mari saudara, hidup ini harus dekat, melekat kepada Tuhan. Dan tema renungan firman Tuhan yang saya mau bagikan adalah merawat diri yang Tuhan Yesus mau. Hasilnya pasti berbahagia. Ya, yakinlah, percayalah, ujung-ujungnya hidup saudara berbahagia. Karena ada Yesus yang kita alami, ada Roh Allah yang menuntun kita, yang menerangi hidup kita, yang memberikan kita pengharapan. Jangan kita semakin jauh dengan Tuhan di saat keadaan yang berat, di saat kondisi yang enak juga. Jangan sampai kita lupa Tuhan. Mari bergantung pada Tuhan. Tetaplah bergantung sekalipun belum ada jawaban. Ujung-ujungnya pasti Tuhan menyelesaikannya. Ingatlah dalam firman Tuhan, di mana bangsa Israel selalu hidupnya mengalami ketakutan, tapi penyertaan Tuhan selalu ada. Dan hidup kita juga dalam ketakutan pun Tuhan sanggup buka jalan. Ada jalan keluar. Sabar dan tetap percaya. Lakukan bagian kita, tetap sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Ini tema saya atau renungan firman Tuhan ini, yaitu merawat diri yang Tuhan Yesus mau. Pasti hasilnya berbahagia. Kalau saudara sudah berbahagia, mari berbagi, menabur, mari apa yang Tuhan percayakan, kita kelola dengan baik. Dimulai dari diri kita menjaga, kita merawat. Dan untuk selengkapnya, kita terlebih dahulu sama-sama merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong hidup kami, memulihkan keadaan kami. Dan saat ini kami rindu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan selama-lamanya. Karena kami harus bergantung penuh pada Tuhan. Sehingga firman yang kami baca bukanlah sekedar pembacaan biasa, bukan sekedar teori dalam kerohanian, tetapi firman-Mu ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini.
apapun kondisi kami percaya hidup kami sudah dijamin oleh Tuhan. Pasti hasilnya berbahagia. Siapapun yang mendengarkan diberkati oleh firman Tuhan. Kami bertumbuh dengan iman, dengan percaya kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Ayat ini sering kita baca dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Judul Alkitab dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Diawali dengan kata berbahagialah. Yakinlah saudara, kalau saudara merawat hidup saudara, menjaga diri saudara, seperti pemazmur, penulis kitab Mazmur yang mengalami anugerah, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga dikatakan berbahagialah orang jalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang menolak Tuhan, orang yang bebal, yang keras hatinya, keras kepala, tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, tidak mau dinasehati, menolak Tuhan. Saudara, Tuhan bukan melarang kita bergaul, tetapi pergaulan yang buruk bisa merusak hidupmu yang baik, bisa merusak kebiasaanmu yang baik. Berarti saudara hati-hati, apalagi zaman sekarang, zaman yang serba gila-gilaan, serba edan, di mana orang rela melakukan apapun, merusak apapun demi kepuasan kepentingannya. Tetapi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini bukan sekedar teori, tetapi mari alami. Saudara pasti berbahagia jika saudara merawat, menjaga hidup saudara dari hal-hal yang kita baca, yaitu jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Karena manusia semua berdosa. Saya berdosa. Tetapi di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Kita sudah ditebus oleh darahnya di kayu salib. Itu darah bukan sekedar drama Korea. Tetapi darah itulah yang menyucikan kita. Bagaimana kita terima? Dengan percaya, dengan iman. Hanya darah Yesus yang melepaskan, melepaskan dari belenggu, ikatan-ikatan. Hanya darah Yesus. Jangan sia-siakan yang kita sudah terima. Darah Yesuslah yang membebaskan segala dosa. Bukan berarti kita tidak berdosa. Kita berdosa. Tetapi kita sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah disucikan oleh darah Yesus. Dan hanya satu-satunya jalan melalui iman kepada Tuhan Yesus, kepada darahnya, darah yang kudus. Dan tidak ada yang bisa melawan kuasa darah Yesus. Marilah saudara, sadarilah hidup saudara berharga. Mari rawat hidup saudara. Apa yang Tuhan percayakan, jangan rusak dengan hal-hal dunia, dengan ikatan-ikatan dosa, dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mari belajar, Tuhan mampukan saya, Tuhan tolong saya, Tuhan bebaskan saya. Cari Tuhan dengan ketulusan hati. Cari Tuhan dengan hati yang tidak ragu, tapi yakin.
percaya, sungguh-sungguh terbuka hati saudara. Amin. Tuhan siap menolong saudara. Tuhan mendengar keluhan saudara. Bukankah Dia berkata, aku dekat kepada orang yang mau bertobat, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Aku dekat kepada orang yang hancur hati, yang remuk jiwanya. Roh saudara, manusia sejati saudara itulah yang betul-betul, yang benar-benar haus, yang benar-benar rindukan Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan saudara. Yakin, dalam Yesus ada kepastian. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, gosip, omongin orang, jelek-jelekin orang. Ya, manusia tidak luput dari hal itu. Tetapi mari kita saat ini ubahlah pola pikir kita. Rawatlah hidup saudara. Ini yang Tuhan Yesus mau. Jangan jadi pencemooh. Jangan suka menggosipkan orang. Dengan kata lain, jangan suka menjelek-jelekan orang. Karena kita punya kekurangan juga. Diri kita punya kekurangan, kelemahan. Belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Saya juga selalu belajar. Diri saya juga harus belajar. Saya tidak sempurna, saudara. Saya ini rapuh. Tapi Yesus yang mengubah. Yesus yang memampukan. Melalui firman, melalui Roh Allah yang kita sudah terima. Sehingga kita tidak bisa sombong. Kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat dengan kata lain adalah ini, firman-Nya yang kita baca. Ini loh kebahagiaan kita. Pasti saudara bahagia. Bahagia itu bukan berarti tidak ada masalah. Bahagia bukan berarti tidak ada tantangan. Justru banyak masalah, banyak tantangan. Tetapi lihatlah, kau pasti bahagia karena ada firman. Minimal engkau diberikan damai di hatimu, diberikan ketenangan di hatimu. Masalah banyak, tapi ketika engkau berserah pada Tuhan, maka Tuhan punya cara untuk menolong kita. Dia buka jalan saat tiada jalan. Amin. Ya. Amin, saudara. Ya. Yes. Terima itu. Jangan ragu. Terima dengan yakin imanmu. Minimal harus baca firman. Supaya hati kita, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Maju di dalam Tuhan. Dan tidak menyerah di dalam Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat itulah yang menaungi kita, yang mengingatkan hati dan pikiran kita. Karena kita tidak luput dari intimidasi dosa, intimidasi kesalahan, intimidasi roh jahat. Tapi karena firman-Nya, karena engkau suka, merawat salah satunya adalah engkau mencintai, engkau menyukai Tuhan, engkau menyukai firman, maka tubuhmu akan sehat. Maksudnya adalah kita pasti mengalami sukacita. Ya, ada sukacita tersendiri yang dunia tidak bisa beli, tidak bisa ditukar dengan apapun. Hanya di dalam Yesus, dalam iman yang percaya, yang teguh di dalam Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan artinya kita ambil maksud Tuhan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan
suruh, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan larang, itu yang kita lakukan, kita tulis, dan kita doakan, kita jalani bersama dengan Roh Kudus. Itu yang dimaksud dengan merawat. Ada kesukaan, ada kecintaan, ada gairah. Gairah bersama dengan Tuhan, hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa lihat Tuhan ada di mana, tapi Dia bisa lihat kita. Dan iman kita percaya Dia ada. Dia ada di sini, Dia ada di saudara. Dia tidak dibatasi dengan apapun. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, dengan menjaga, merawat hidup saudara dari segala tipu daya iblis, dari segala daya tarik, segala daya tarik dunia. Kalau kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, artinya tanahnya subur, selalu ada air, selalu ada kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya, yang sejati adalah firman-Nya, Alkitab. Tidak jauh dari sini, saudara. Bacalah, minta pengertian dari Roh Kudus. Engkau akan dikuatkan. Engkau akan dimampukan. Dilukiskan, diberi contoh seperti pohon. Hidup kita digambarkan seperti pohon. Kita punya dasar, kita punya kehidupan. Air itu bicara kehidupan. Kehidupan kita hanya dalam Yesus. Rawatlah saudara. Apapun yang Tuhan percayakan, entah itu kendaraan, entah itu rumah, rawat dengan baik. Hidup saudara juga rawat dengan baik. Sekalipun yang saudara jaga punya orang lain, usaha orang lain, rawat. Jaga baik-baik, lakukan sebaik-baiknya, tabur sebaik-baiknya. Jangan mengeluh, sekalipun belum lihat hasilnya. Karena yang saudara lakukan akan kembali jauh lebih indah, jauh lebih terbaik. Tuhan siapkan buat saudara. Ini bukan teori. Ini bukan teori. Tapi ini nyata. Pasti nyata. Dan saudara akan bermegah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak akan layu. Dunia boleh goncang. Keadaan ekonomi boleh bergoncang. Tetapi saudara tidak akan layu. Karena Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan. Yang memberikan kasih karunia. Maka dari itu, jangan jauh. Jangan tinggali Tuhan. Dengan berbagai-bagai keadaanmu. Beban beratmu, masalahmu, kondisimu. Jangan semakin jauh, jangan tawar hati. Tetap percaya Yesus tidak jauh dari saudara. Dia hanya sejauh doa. Ketika saudara sujud, ketika saudara tersungkur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan ada buat saudara. Tuhan tidak melupakan, tidak meninggalkan, tidak tutup telinganya. Tuhan pasti mendengar. Dia menyiapkan yang terbaik. Tetapi selama hati ini, hidup kita mau selaras apa yang Alkitab katakan. Yang Tuhan Yesus mau. Dan ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya, sekam. Seperti kapas yang ditiup tidak ada daya. Itu orang fasik, saudara. Hati-hati hidup ini. Mari rawat selalu. Jaga hidup saudara. Dengan apa? Dengan Yesus. Dengan firman-Nya. Lewat apa, saudara?
buku-buku rohani, lewat pujian penyembahan yang kita lakukan dengan sendiri, di kamar atau dimanapun saudara berada. Jangan lupa Tuhan. Dan juga apa yang Tuhan tegur, apa yang Tuhan ingatkan, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Karena barang siapa yang kukasihi, kata Tuhan, ia kutegur, ia kuhajar. Artinya kalau dalam proses, dalam bentukan apapun, Tuhan berarti sayang kepada kita. Dia tidak lupakan kita. Dia tidak selalu marah, tapi dia membentuk kita menjadi penjunan, menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, ada otoritas, ada power. Amin. Nah, saudara, itulah orang fasik yang menolak Tuhan, seperti sekam yang ditiup angin. Saudara, jangan tolak Tuhan. Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Mudah, simple untuk mengingatkan kita. Apapun kondisi saudara, jangan lupakan Tuhan. Kalau saudara berhasil, jangan lupakan Tuhan. Harus Tuhan yang utama, satu-satunya yang terutama. Dan saya selalu belajar hal ini. Harus Tuhan yang utama. Baru yang lainnya. Tuhan akan berikan kita hikmat. Tuhan berikan kita kecerdasan, kebijaksanaan. Hikmatnya yang tidak terbatas diberikan kepada kita. Sehingga kita sesuai dengan jalan Tuhan. Mari saya ingatkan, rawatlah, pasti hasilnya berbahagia. Ini yang Yesus mau. Saudara mungkin sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi Tuhan mau ada perubahan, ada dampak, impact, dampak bagi orang lain. Bukan dengan kemampuan kita, kekuatan kita, tetapi karena ada Roh Allah. Saya bacakan Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku. Saudara adalah hamba Tuhan. Artinya orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Amin. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, Roh Allah ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Tuhan berikan Roh Kudus dalam hidup saudara, sehingga saudara mampu berjalan yang Tuhan mau. Ya, amin. Nah, saudara, ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ini doa saya, saudara, berkumpulah dengan komunitas yang takut Tuhan. Tetapi ayat ini bukan berarti saudara tidak bisa bergaul dengan siapa saja. Saudara harus mempengaruhi. Seperti contoh, saudara masak sayur, air itu masih tawar, belum ada rasa. Tapi ketika garam atau bumbu yang saudara masukkan, sedikit pun akan memberikan rasa di kuah sayur itu. Saudara hadir di dunia ini yang gelap, saudara harus mempengaruhi mereka, menjadi pengaruh, menjadi dampak buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar jadi Kristen, bukan sekedar jadi orang percaya, tetapi ada dampak, impact di dalam keterbatasan kita, manusia kita yang terbatas ini. Andalkan Roh Allah, Roh yang hidup, yang penuh kuasa, yang tidak ada tandingannya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ayat 6. Ya, Tuhan tahu jalan orang benar. Pasti ujung-ujungnya bahagia. Hasilnya bahagia. Banyak orang akan mengalami kasih Yesus.
perjumpaan dengan Yesus, pengalaman dengan Yesus. Itulah finishingnya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dimulai apa? Merawat diri kita, menjaga hidup kita dari firman-Nya. Sebenarnya jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, menuju neraka. Tahukah saudara bahwa neraka itu bukan diciptakan buat manusia? Neraka diciptakan buat iblis, setan, dan roh-roh jahat lainnya yang dibuang oleh Tuhan. Tetapi iblis tidak mau sendirian. Iblis merusak manusia dengan cara agama, dengan cara kebenaran, pembenaran. Seolah-olah benar, seolah-olah jalan terang, seolah-olah jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran. Hanya Yesus berani, akulah jalan dan kebenaran. Cari yang pasti, saudara. Cari yakin. Yakin dan cari Dia pribadi Allah di dalam diri Yesus yang datang dari sorga menjadi sama seperti manusia. Itu saja yang saya bisa bagikan. Mari kita merawat diri kita dari segala kepalsuan dunia, tipu daya, daya tarik dunia. Dekatkan selalu diri dengan saudara. Apapun omongan orang lain, biarkan saja. Yang penting saudara harus cinta Tuhan, dekat Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kita ini rapuh, kita ini terbatas. Tapi kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas. Sanggup menolong saudara, sanggup memulihkan saudara, sehingga saudara bisa jadi teladan, jadi terang bagi sekitar saudara, jadi dampak bagi orang lain seluas-luasnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau merawat, menjaga diri kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat dari kemampuan manusia. Ajari kami, mampukan kami ya Roh Kudus. Kami perlu Roh-Mu selalu menuntun kami, menerangi hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu, jadilah apa yang kami doakan, yang kami percayai. Segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Jangan lupa untuk klik like, komen kalau saudara diberkati dari channel ini. Dan jangan lupa bagikan, share ke banyak orang lewat sosial media saudara atau handphone saudara. Dan klik subscribe supaya tidak ketinggalan dari setiap renungan-renungan firman Tuhan untuk memberkati, meneguhkan iman saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.